Ada muridnya yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Bahkan ditanya Munkar Nakir, nama Allah pun nggak tahu. Bayangkan ini, preman berat ini. Ditanya nama Allah nggak tahu. Nama nabinya pun nggak tahu. Udah parah ini. Saya yakin ada preman Islam di kota Mamuju ini. Kalau ada orang Islam jadi preman, ditanya siapa Tuhanmu? Ya Allah Pak, pasti tahu. Kalau dia orang Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad, pasti tahu. Tapi ini preman kelas berat di zamannya Syekh Abdul Qadir. Ditanya Munkar Nakir, man rabbuka? Syekh Abdul Qadir. Bingung ini Munkar Nakir ini. Pagi ini kita semua mengamalkan amalia rutin dari Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah yang diamalkan setiap bulan, di mana amalia kita yaitu amalia harian, zikir jahar, zikir khafi, setiap 5 waktu dikerjakan. Setiap habis sholat bisa dilakukan sholat sunat. Ada juga amalia mingguan, yaitu khotaman, doa-doa khotaman. Dikerjakan beriringan dengan kita habis melaksanakan doa harian, amalia harian, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Begitu juga tiap bulannya, ini tiap bulan manakib. Tadi dibacakan manqobah sejarah dari Sultan Aulia atau autobiografi dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana tadi dibacakan ada muridnya yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Bahkan ditanya Munkar Nakir, nama Allah pun nggak tahu. Bayangkan ini, preman berat ini. Ditanya nama Allah nggak tahu, nama nabinya pun nggak tahu. Udah parah ini. Saya yakin ada preman Islam di kota Mamuju ini. Kalau ada orang Islam jadi preman, ditanya siapa Tuhanmu? Ya Allah Pak, pasti tahu. Kalau dia orang Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad, pasti tahu. Tapi ini preman kelas berat di zamannya Syekh Abdul Qadir. Ditanya Munkar Nakir, man rabbuka? Syekh Abdul Qadir. Bingung ini Munkar Nakir ini. Munkar Nakir kebingungan. Ada mayat baru dikubur, ditanya, man rabbuka? Syekh Abdul Qadir. Kaget ini. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir. Pak, ini masalah ini. Kalau kita ini, kalau dijawab siapa Tuhanmu? Nggak tahu. Siapa nabi? Nggak tahu, dipukul. Tapi yang disebut nama Sultan Aulia, kekasih Allah. Mikir Syekh Abdul Qadir ini. Wah, ini gimana? Mau saya pukul yang disebut kekasih Allah. Ini kalau pengajian lain ini sudah dibilang apa ini? Bid'ah ini. Gak masuk logika ini. Bayangkan Pak. Ini murid. Kenapa ini preman kelas berat ini? Nama Allah nggak tahu. Nama Syekh, nama nabinya pun nggak tahu. Yang tahu nama Syekh. Karena dia selama hidupnya cinta dan mahabbah sama Syekh. Kenapa cinta? Mungkin dia lagi judi, lagi minum mabuk, ada Syekh lewat, dia berhenti hormat. Hanya begitu Pak. Oleh Syekh datang ditolong di alam kuburnya. Sampai diperjuangkan ini anak murid. Ya Allah, engkau kekasihku, aku kekasih engkau. Aku minta selama di dunia dia bodoh, tidak kenal namamu, tidak kenal nama nabimu, utusanmu, tapi dia cinta dan mahabbah sama aku. Nanti aku yang ngajarin.
Kalau udah pintar, bukan akhir tanya. Ini Pak, kalau nggak ditasawufkan, nggak belajar ilmu toriko, bingung, pasti bingung. Ada hadis mengatakan, belajarlah engkau dari ayunan ibu sampai liang lahat. Ada itu. Kalau orang tidak punya guru mursyid, kalau nggak punya guru mursyid, dari ayunan, maksudnya dari alam kandungan, di situ, kalau orang nggak punya guru mursyid, lahir, dibacain ajam, komat, mati, sudah. Kalau udah mati ya sudah, ada 3 amal katanya. Apa amal jariah? Anak yang soleh, kan begitu. Tapi kalau murid-murid toriko, orang belajar 2 ilmu, ilmu zahir, ilmu batin, bukan dari lahir Pak, dari alastu birabbikum qalu bala sahidna. Di alam kandungan, calon janin, calon manusia ini ditiupkan rohku. Hai calon manusia, siapa aku? Benar, engkau Tuhanku. Siapa? Allah. Berarti waktu di alam kandungan itu dalam roh, sebelum ditiupkan roh Allah, kutiupkan rohku. So ditanya, hai calon manusia, hai siapa aku? Engkau Tuhan. Kalau nggak jawab, pasti gugur. Makanya ada ibu-ibu keguguran itu. Karena roh itu nggak mau jawab. Kalau sudah menjawab, namanya dialog dengan Allah, kita dialog sama bos kita, sama manusia, pasti melihat. Kita mesti melihat yang kita berbicara, kita merasakan apa yang kita bicarakan dengan kedua pihak ini yang kita ajak dialog. Begitu kita waktu di alam kandungan, kita melihat Allah. Kita melihat Allah dalam ruh itu. Pasti loh namanya dialog, nggak mungkin begini. Allah di sini begini nggak mungkin lah. Pasti berhadapan dengan Allah. Nggak mungkin membelakangi yang diajak bicara. Berarti melihat Allah kita. Berarti kita juga sudah bersama Allah melihat Allah. Merasakan kita berbicara dengan Allah. Baru ditiupkan masuk, lahirlah kita. Lupa. Kenapa lupa? Iblis setan mengontaminasi kita. Intervensi masuk ke dalam baru lahir, sudah lupa Allah. Itulah kita sebagai toriko kembali lagi ke ajaran semula, yaitu mencari, mengenal Allah. Begitu juga waktu lahir, waktu meninggal. Kalau orang udah nggak punya toriko ya sudah. Kalau kita tidak, guru kita di alam kubur, di liang lahat, masih belajar terus. Selama kita di dunia kita belum tamat, selama kita belajar mati, di kuburan kita dituntut illa yaumil qiyamah. Itu perbedaannya orang yang punya guru dan tidak punya guru. Nabi aja ada gurunya. Siapa Nabi? Malaikat Jibril. Waktu di Gua Hira. Itu pelajaran pertama dalam agama Islam. Ngajinya jangan tinggi-tinggi. Ini ada orang ngaji tasawuf, bawa kitab kiri kanan. Ini kitabnya Syekh Abdul Qadir. Ini kitabnya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Ini kitabnya Syekh At-Thail Al-Hikam. Aduh Pak, ketinggian ngajinya. Kiai ini, bawa kitab. Ketinggian ngajinya. Jilid 1 belum. Itu Syekh At-Thail berhalwat 40 tahun. Baru terciptalah Al-Hikam. Ini orang di kampung aja. Belum halwat, belum apa. Hatam baca kitab Al-Hikam. Satu pun belum bisa mewujudkannya yang ada di si Al-Hikam. Yakin saya. Ketinggian ngajinya. Jilid 1 dulu.
Ini Ihya Ulumuddin, aduh apalagi Ihya Pak. Itu Imam Al-Ghazali itu Pak, ujiannya luar biasa itu. Ketemu gurunya Syekh Abu Ali Farmadi, tukang sepatu di Mekah. Itu diuji Pak, untuk dihancurkan dulu kesombongannya, kiainya, ustadznya dihancurkan dulu jiwa-jiwanya itu. Sampai tawadu merendahkan di depan guru, baru diisi ilmu. Disuruh ngepel lantai kotorannya Masjidil Haram dengan jenggotnya, disuruh mengemis. Menteri ini, Menteri Agama Irak pada zamannya, pakar dalam ilmu agama. Ini baru kemarin sore belajar agama, buka buku Thariqat, sudah seakan dia ahli Thariqat. Jangan, hati-hati. Hei ulama-ulama yang ngaku ulama su itu, ulama su, ulama yang mendolimi rakyat, mendolimi umat Islam. Hati-hati, jangan ketipu. Belajar Islam dulu jilid 1. Apa jilid 1? Iqra dulu. Apa itu Iqra? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut-sebut nama. Siapa yang ngajarkan? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berbentuk wujud manusia. Tidak boleh berbentuk gaib. Dari satu frekuensi. Manusia mengajarkan kepada manusia yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi ummi, tidak bisa baca. Sudah semua. Belum. Ini aja belum kok. Saya menginjak jilid 3, jilid 4. Ikhlas, ridho, cinta Allah, syariat, tarekat, hakikat, gimana Tuhanmu. Ketinggian ngajinya. Ini aja dulu. Masukkan, ditanamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut-sebut nama. Ini aja belum. Sudah saya dari internet. Gak bisa. Belajar zikir kok dari internet. Saya bisa dari kitab. Lebih-lebih. Kok belajar dari kitab? Belajar ini nggak bisa dari kitab. Dibuka hijab dulu. Baru ditanamkan satu kalimat. Ismujad. Malaikat Jibril aja berwujud manusia. Menanamnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Masuk diamalkan. Diturunkan lagi, diajarkan kepada sahabat-sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut terus, tabi'ut terus sampailah ke guru-guru kita yang namanya guru mursyid. Dari Sajiliyah, dari Qadiriyah, dari Naqsabandiyah, semua yang penting tercatat. Inilah guru yang berhak mengajarkan Islam. Kalau tidak tercatat dalam silsilah kemursyidan, jangan coba-coba mengajarkan Islam. Pasti meleset. 100% meleset. Ngajarkan Islam, mursyid kamu? Bukan. Berhenti. Akan mengacaukan otaknya umat Islam. Bukan guru mursyid mengajar Islam. Kalau mengajar PMP, boleh. Mengajar matematika, boleh. Mengajar tajwid, mengaji nahwu shorof, boleh. Kalau mengajar rohani umat Islam, kalau bukan guru mursyid, gak bisa. Jangan punya nasab sampai ke Rasulullah. Inilah Habibullah. Inilah Habib sebenarnya. Habibnya ini. Silsilah nasab ilmu kerohaniannya. Sampai ke Rasulullah. Sampai ke Malaikat Jibril. Sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan punya guru mursyid yang tercatat, jangan diikutin. Pasti meleset. Contoh kecil aja lah. Saya sudah keliling se-Sulawesi, se-Indonesia Timur. Ditanya apa itu khusyuk, hampir 100% gak ada yang tahu. Gagal jawabnya. Ini ustadz, ada kiai. Gak peduli saya. Dari apapun. Mau dari Wahabi, non-Wahabi, al-Sunnah Jamaah, gak peduli saya. 100% ketemu saya. Gak ada bilang khusyuk itu begini. Gak ada, gak tepat. Al-Qur'annya ada itu. Khusyuk ialah titik jelas. Apa Pak Kiai? Khusyuk menurut saya begini begitu. Fokus memahami ayat Allah. Apa Pak Ustadz? Khusyuk menurut saya ini
Khusyuk menurut saya konsentrasi. Apa Pak Ustadz satunya? Menurut saya khusyuk itu memahami ayat-ayat Al-Quran. Apa Pak Kiai yang top? Menurut saya khusyuk itu dari wudhu harus tertib, bagus, ngawur semua ini. Tapi kalau ditanya rukun Islam ada 5, dari mana? Al-Quran dan hadis. Pak Ustadz begitu sama, ada 5 dari Al-Quran dan hadis. Pak Kiai, apa rukun Islam? 5, dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Ditambahin lagi jawabannya. Kalau menjawab agama, harus dari Al-Quran dan hadis. Oh gitu. Tapi kenapa sampean-sampean, para kiai, para ustadz ini, kok menjawab khusyuk menurut saya? Kok nggak menurut Al-Quran? Ini aneh. Menurut saya nggak tanya jamaah apa. Saya buka sekarang, lebih baik terus terang. Karena para kiai, para ustadz ini akan membina umat di kampungnya, di kotanya masing-masing. Pantas umat Islam sekarang kalau sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, anakku, istriku, mobilku, kreditku, cicilanku. Betul nggak? Semua begitu. Hampir semua. Yang saya temuin 100%. Bisa dibantah saya. Yang saya temuin ya. Yang saya temuin. Yang belum saya temuin belum. Saya nggak itu. Yang saya temuin 100%. Nggak khusyuk sholatnya. Makanya kalau ibu-ibu belum dapat istilah khusyuk, nanti saya ajarkan zikir. Saya ajarkan zikir. Habis belajar zikir baru. Ini loh khusyuk. Kalau enggak, jangan ngotot kamu. Kasihan umat Islam ini. Bahkan kalau ini nggak khusyuk, kolbunya nggak bersama Allah, nggak berzikir kepada Allah, nggak diajarkan dengan benar oleh guru mursyid, wassalam, Anda menjadi ulat-ulat umat Islam di dunia. Hanya heboh Islam, puluhan juta umatnya, tapi kualitasnya kering rontang, disenggol sidik, ngamuk, emosi. Takbir. Dalamnya kosong kolbunya, kering. Apa ini yang diajarkan Rasulullah? Tidak. Rasulullah untuk menyempurnakan akhlaknya umat Islam. Bukan untuk emosi-emosian, marah-marah. Ini dengan dalil, saya ikut Sayyidina Umar. Hah? Siapa kamu itu? Sayyidina Umar itu luar biasa tawadunya, akhlaknya, tauhidnya. Gak main-main itu Rasulullah. Sayyidina Umar. Ini umat Islam. Sholatnya gak benar sudah. Saya contoh Umar bin Khattab. Nyontoh premannya. Gak nyontoh akhlaknya. Pantas rusak umat Islam sekarang. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah punya zikir. Nanti habis zikir, apa itu khusyuk? Gimana khusyuk? Barangnya gak kelihatan, dicari. Cari mendadak. Gak ketemu. Uang itu kelihatan uang, dicari mendadak nggak ketemu, sulit. Apalagi khusyuk. Khusyuk itu rasa, Pak. Gak akan orang bisa khusyuk kalau nggak tenang jiwanya, kalau nggak tentram. Jangan cari khusyuk, tentram aja dulu jiwamu. Kalau udah tentram, nyaman, sholatmu juga nyaman. Tentram dengan apa? Orang tentram dan nyaman. Ala bidzikrullah tatmainul qulub. Hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Zikir yang mana? Itu kan jadi masalah. Zikir yang mana? Karena umat Islam, semuanya umat Islam tidak tahu berzikir. Itu menurut Al-Quran. Jangan apa-apa, menurut saya menafsirkan. Nggak bisa dong. Umat Islam Pak nggak bisa berzikir, nggak bisa mengingat Allah. Nggak bisa Pak. Ada ayatnya. Apa ayatnya? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Soal zikir, tanyakan sama ahli. Siapa itu ahli zikir? Guru-guru mursyid. Guru-guru ikra yang menanamkan di qalbunya bismillahirrahmanirrahim. Bukan ngaji kitab. Kejadian di Gua Hira jelas. Belum ada Al-Quran.
Belum ada hadis, guanya gelap. Ini ngajinya kitab ini, kitab itu. Saya nggak nyalakan. Tapi janganlah tinggi-tinggi. Jilid 1 dulu, membina umat Islam, baru meningkat jilid 2, jilid 3, jilid 4. Baca komik kan gitu juga. Jilid 1 dulu, baru jilid 2. Jangan jilid 5, jilid 7 nggak enak. Jilid 1 dulu, tanamkan dulu, amalkan. Nanti muncul itu. Kalau yang ahli kitab, belajar ini, nanti kitabnya tuh tambah menyala, Pak. Kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu hatta engkau hafal 1000 kitab. Kalau belum ditalkin, kitab itu mati semua, nggak menyala. Kalau kau sudah ditalkin, jangan kena hafal 1000 kitab. Preman pun akan jadi ahli agama, akan jadi mulia di hadapan Allah. Apalagi yang ahli kitab, kitabnya menyala, masuk seperti Syekh Sya'roni. Waktu ketemu gurunya, kitabnya dibakar semua. Dibakar mungkin, disimpan atau disembunyi atau dihanguskan dalam pikirannya. Dibuang, dahali, dikosongkan. Baru belajar zikir sama gurunya. Setelah ditalkin, diamalkan, itu kitabnya masuk dengan sendirinya. Berarti harus diamalkan. Gak ada tokoh agama, udah talkin zikir, terus gak ngamalkan. Hanya ngaku-ngaku, murid tasawuf, murid tarekat. Gak bisa, Pak. Harus diamalkan. Tiap hari, tiap 5 waktu. La ilaha illallah. La, dikerjakan. Kalau nggak bisa. Ibu-ibu terutama. Kerjakan tiap hari. Apalagi zikir khofinya. Zikir yang dalam kolbu. Nah, itu. Ayo. Zikir kolbunya. Walaupun buka mata, Bu. Walaupun naik motor. Terus dijalankan itu. Dengan telunjuk jari. Bukan di sini aja. Pulang naik motor, cuci piring. Terus. Tidur pun berzikir. Ini kok tidur. Sholat aja gak berzikir. Apalagi tidur. Kalau kita yang sudah dapat talqin zikir diamalkan. Jangankan sholat, Bu. Tidur aja berzikir. Apalagi sholat. Apalagi sholat. Otomatis. Karena khusyuknya sudah di pasar. Naik motor sudah khusyuk. Di rumah sudah khusyuk. Nonton bola di lapangan sudah khusyuk. Tidur pun sudah khusyuk. Apalagi sholat. Di pasar aja sudah khusyuk, apalagi berdiri mendirikan sholat yang gak ada gangguan, tinggal sampai gerakan. Allahu Akbar. Zikirnya sudah siap pakai. Nanti habis ini ada yang mau ditalqin, diajarkan zikir. Ada? Ibu-ibu ada yang mau belajar zikir? Ada? Nggak ada yang baru. Yang belum punya zikir ada? Yang tadi malam di Masjid Jabal Nur, Pak Ali. Ada yang mau belajar zikir? Ada, ya sebentar. Penting, Bu. Kalau nggak punya zikir, Bu, itu selamat bergelisah dan stres seumur hidup. Sampai mati pun neraka jahanam kalau nggak punya zikir. Pasti. Tapi kalau punya zikir dijalankan, Pak, dijamin oleh Sultan Syekh Abdul Qadir jadi guru-guru mursyid 100% masuk surga tanpa hisab. Malaikat maut pun gak mencabut nyawanya orang yang berzikir. Dijemput oleh Allah langsung, diundang oleh Allah, tidak ditendang, dipeluk oleh Allah, tidak dicambuk oleh Allah. Mau apa kita? Hanya zikir dan zikir. Tapi kita tidak mengganggu aktivitas hari-hari, kerja-kerja. Oh, zikir di dalam. Orang Mandar bilang, Mas sembahyang tak butuh. Orang Bugis bilang, Mas sembahyang tak petu-petu. Tidak putus-putusnya. Itu Al-Quran. Alladzina hum ala sholatihim do'im. Sholat yang tidak pernah putus. Surat Al-Ma'arij ayat 23.
Sholat yang tidak pernah putus. Kalau sholat putus, loh putus, nanti tunggu asar. Kalau ini di dalam, tidak pernah putus-putusnya. Dikerjakan terus 24 jam. Semua Bapak lakukan pekerjaan Bapak, semua mengandung ibadah. Nanti akan sesuai dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kena semua, ngeling semua, berhubungan semua kepada ayat Al-Quran. Kalau kita punya zikir, satu untuk semua. Tapi kalau zikirnya kosong, walaupun kau ngajimu dapat piala MTQ, kalau kosong, celaka. Gak manfaat suaramu, gak manfaat sholatmu. Sholat gak ada zikirnya, bukan sholat, tapi olahraga itu. Perhatikan baik-baik. Makanya kalau belajar zikir diamalkan. Tapi dizikir pulang lupa lagi. Maka ada yang nanya, apa tadi? Yang di dalam hati, wah gak niat ini. Tapi doanya minta surga terus, gak mungkin. Itu ada standar itu, Islam itu punya standar. Yang masuk surga itu ada petunjuknya. Orang yang selalu mencintai Allah bersama Allah. Lolos tanpa hisab. Kalau gak punya ini, gambling. Dinilai. Pahala dan dosa. Kalau kita gak ngurus pahala, gak takut dosa. Gak ada. Kita zikir itu selalu bersama Allah. Gak mikirin dosa, gak mikirin pahala. Sekali baca satu kalimat, la ilaha illallah, 7 langit, 7 bumi pahalanya, Pak. Ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Itu satu kalimat. Gimana pengamal-pengamal kita ini, yang tiap sholat paling rendah 165. Satu ada berapa ribu dunia dan isinya pahala kita. Jadi kita nggak ngurusi pahala. Kita nggak makan pahala, otomatis banyak dengan sendirinya. Makanya pengamal Thariqat TQ ini nggak mikir pahala, perbanyak pahala yo. Ngomong aja. Kalau kita langsung satu kalimat la ilaha illallah, 7 langit, 7 bumi ditimbang. Satu timbangannya kalimat la ilaha illallah. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Gak usah mikir. Banyak aja zikir. Apa itu zikir? Selalu bersama Allah, jiwa dan ruhani kita. Saya kira gitu ya. Saya kasih kesempatan yang mau talqin, yang mau belajar zikir nanti kita ajarkan, kita ikrokkan. Ikrok dulu penting. Ini ngaku kiai, ustadz. Gak melalui proses jilid 1 ini, gak bisa. Harus lewat proses jilid 1. Tamatan apapun kamu, ngaji tinggi apapun, khusyuk aja gak tahu, mengerikan. Terus mimpin agama, mimpin umat. Pantas umatnya keras-keras hatinya. Kasar. Makin marah, bertambah-tambah penyakit hatinya. Gak mau berubah. Islam hanya di mulut dan sampai di tenggorokan. Miris saya akhirnya. Informasikan ceramah saya ini. Atau tulis nomor HP saya. Silakan. Bisa dihujah, bisa dibantah omongan saya. Mudah-mudahan ikhwan-ikhwan kita, ibu ikhwan wal akhwat yang hadir sudah mendapatkan zikir, tinggal diamalkan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dudukmu, berdiri, tidur pun berzikir. Makanya dilatih pakai tasbih atau telunjuk jari. Sedikit 1 detik, setan masuk, iblis. Lupa, berarti perlu latihan. Semacam naik sepeda, jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Lama-lama seimbang. Mulai seimbang itu kita nggak tahu. Kok saya sudah bisa jalan ya, seimbang. Begitu juga zikir. Naik motor, zikir sulit, dilatih lagi. Lama-lama biar olahraga. Bulu tangkis, sudah terus kolbunya berzikir bersama Allah. Akibat berzikir akan muncul nikmat, lezat, nyaman. Nikmat, lezat, nyaman itulah identik sama khusyuk. Jadi nggak usah dicari. Itu barang nggak kelihatan. Kita zikir aja. Tapi zikirnya harus dari guru mursyid. Kalau zikirnya dari kitab, dari YouTube, dari buku-buku, gak bisa. Harus dari guru mursyid yang punya nasab keilmuan sampai ke Rasulullah.
Ini ada, saya Pak Kiai saya dapat zikir. Jadi orang rambut putih bawa tongkat. Orangnya berjenggot panjang dalam mimpi. Gak bisa, jangan menghayal. Ini harus wujud manusia yang mengajarkan. Kalau enggak, Islam Muslim tapi abal-abal di hadapan Allah. Fawailul lil musalli. Celaka ke orang yang sholat. Sholatmu gentayangan. Anakku, istriku, cicilanku, suamiku. Bagaimana. Dan bagaimana ini hidup. Dan ada bagaimana. Zikir. Bersama Allah. Nanti Allah sendiri yang membackup seluruh keinginan dan kemauan kita. Di surat Al-Ahzab 35. Laki-laki, perempuan, mukminin, orang-orang yang beriman, bertakwa, laki-laki dan perempuan, apabila dia berzikir, disiapkan, gak usah minta oleh Allah, gak usah pakai robbana, enggak, zikir aja, disiapkan ampunan, disiapkan kebutuhannya oleh Allah. Tapi yang serius, yang bersungguh-sungguh, ini datang ke pengajian terlambat, datang ke khotaman terlambat, mintanya surga, Rabbana atina, rakus. Minta dunia diambil semua. Ya Allah, Rabbana atina, fid dunya hasanah. Inggris, Amerika, hartanya masuk ke rumah saya semua. Tambah lagi, wabil akhirati hasanah. Langit surga yang 7 tingkat untuk saya semua. Ini kan doa rakus sebenarnya. Boleh. Tapi iringi dengan tauhid. Akan dipenuhi oleh Allah dunia dan isinya, dikasih kamu akhir dan isinya. Tapi tauhidmu, sholat gak khusyuk, minta dunia dan isinya, akhir dan isinya. Bukan salah doanya, yang berdoa itu tauhidnya lemah, cempreng tauhidnya. Semacam bangun rumah, pondasinya cuma gak pakai ditanam, cuma ditempel aja. Jangan kena angin kencang, angin sepoi-poi roboh itu rumah. Kalau kita Pak, dengan zikir la ilaha illallah, pondasi mulai dibangun, dikuatkan pondasi tauhid, pondasi iman dikuatkan, baru tiangnya, apa tiangnya? Sholat, baru atapnya dan lain-lain. Ini pondasinya, Allah, ada gempa, pondasi imannya. Tapi yang kuat, mau roboh mau habis mau capu mau miliar yang datang, mau ratusan juta yang masuk rekening, biasa. Bersama Allah, tenang. Ditakdirkan oleh Allah, kita selalu baik terus. Takdirnya orang betul-betul berzikir, gak ada takdir jelek. Kau taruh di mana Allah dalam dirimu. Kalau kau prasangka baik sama Allah, datang 2 miliar di rekening, Allah baik. Hilang 2 miliar, rumah terbakar, rumah roboh, Allah tetap baik. Berprasangka baik terus sama Allah. Ini enggak. Sakit gigi aja, gimana ya Allah. Dapat uang, alhamdulillah. Ayo ke Italia, Hermes, ibu-ibu. Tas Hermes, tas yang harga 40 juta. Tapi kalau ada uang, ngamuk aja. Gimana ini mas? Mas, mana ini? Dapur capu ini. Ngomel aja. Tapi kalau punya zikir Pak, kalau ibunya ngomel, zikir tok. Mau apa? Akhirnya stres istrinya. Gara-gara ini bikin istri begini nih. Begitu juga istrinya udah ahli zikir, suaminya yang mulai matanya. Banyak uang. Cari yang bening-bening. Kan di rumah gimana? Sudah keruh. Saya katakan ya, murid-murid teori Kodi Raksabandia, jangan coba-coba kawin 2. Guru kita nggak melarang, tapi guru kita nggak nyuruh. Kata dulu Abah Ali pernah cerita, serombongan kiai datang ke Abah Ano. Bah, ini kita ini para kiai bah, suka berdakwah kemana-mana. Ya contohnya Kiai Mandala inilah, ke Palu, ke sana kemari, nggak pulang-pulang. Udah berapa bulan nggak pulang. Usul ke Abah, bah, boleh nggak bah kita tambah 1 bah, yang imut-imut bah. Ya, yang seger-seger lah. Yang di rumah itu sudah peok.
Apa kata Abah Anom? Abah, para kiai, kata, ini Abah Ali cerita. Kata Abah Anom, para kiai, kalau ingin berbohong seumur hidup, kawinlah 2. Langsung para kiai menangis semua. Kalau ingin berbohong seumur hidup, kawinlah 2. Ini enaknya para kiai, saudara-saudara, cintailah Rasul, cintailah sunnah Rasul. Kawin 2, kawin 3, kawin 4. Sunnah Rasul. Istrinya, iya, suamiku kiai, iya, suamiku ustadz. Nanti kalau kau saya kawin 2, 3, 4, kamu dijamin surga. Iya, tapi hatinya nyut. Tapi kalau ibadah nggak sunnah Rasul, bagaimana Bu? Agama dibuat alat. Kalau kawin sunnah Rasul, perhatikan baik-baik masuk YouTube ini ya. Supaya kiai satu dunia dengar ini. Kalau kawin sunnah Rasul, tapi ibadah tahajud gak sunnah Rasul, kan kiai brengsek ini. Saya kasar ini kalau soal ini. Kurang ajar ini. Ibadah sholat gak sunnah Rasul, tapi kawin sunnah Rasul. Ibu-ibunya ketawa terus seneng ini. Cocok Pak Kiai, cocok. Bapak-bapaknya ini mukanya tunduk ini. Apalagi yang satu langsung begini. Tuh, gagal maning. Ibu-ibunya ketawa, hidup Pak Kiai. Ini jangan agama dibuat main-main. Bahkan ada di YouTube. Umi 1, Umi 2, takbir. Kurang ajar ini. Melecehkan agama, melecehkan Rasulullah. Ibadah nggak sunnah Rasul. Ayo coba saya deketi. Bisa nggak ibadah nggak Rasul? Bisa nggak bisa nyontoh Rasul? Nggak bisa. Saya kasih contoh aja. Rasul itu kalau malam sholatnya bengkak-bengkak. Pak Ustadz pakai yang istrinya 2, istri 3. Bengkak sholatnya. Enggak. Saya pernah bengkak tapi asam urat. Ngawur aja kamu itu. Baru sholat dohirnya lo nggak bisa sunnah Rasul. Apalagi rohaninya Rasulullah. Tapi kalau kau ingin sunnah Rasul, ini kan melecehkan agama. Sebenarnya melecehkan agama, Pak. Ini kalau masukkan pasal 56A, 56B ini di KUHP ini. Bisa diseret ini ke hukum ini. Kiai-kiai begini ini. Membohongi umat. Sunnah Rasul. Nabi itu kalau pagi kalau nggak ada sarapan perutnya lapar. Ya istriku, ada makanan. Nggak ada suamiku Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu saya berpuasa. Keluar Bu, mau nemuin sahabat. Kalau sudah lemes gini supaya kelihatan tegak, diganjel batu perutnya. Pak Kiai, Pak Ustadz yang istri 2, 3, 4 yang sok sunnah Rasul. Sok belagu sunnah Rasul. Kalau pagi kalau lapar nggak ada makanan diganjel batu, tidak. Diganjel nasi kuning, diganjel roti. Ini apa ini? Kata sunnah Rasul baru 2 ini Bu. Belum yang ketiga ini. Lebih parah yang ketiga ini Pak. Lebih parah. Ini baru 2 contoh dohirnya aja. Nabi Muhammad itu kalau pergi ke dakwah ke Madinah oleh istri beliau, ya suamiku Rasulullah Muhammad, mau kemana? Saya ke Madinah. Bawa jualan dong. Bawa dagangan dong. Oh iya saya bawa. Menjual Nabi Muhammad. Berdagang. Tapi bukan di ruko. Bukan di mall. Berdagang kaki 5 di Madinah. Namanya Rasulullah menjual Bu. Sekali digelar langsung habis. Karena jujur. Langsung gak sampai 1 jam itu. Berapa ini ya Rasulullah? Ini harganya 10 real. Lu gak mahal? Dari istriku 9 real. Saya dapat 1 real aja. Oh iya, dibeli. Habis dagangnya. Gak pulang Rasulullah. Berdakwah dulu. Ceramah dulu kiri kanan. Sahabat. Kenapa kau begini? Kotor semua. Yang taat kepada Allah, ya taat kepada saya, ya. Ikutin ajaran-ajaran dari Allah. Iya Rasulullah, kok lemes kamu? Saya belum makan Rasulullah, sudah 2 hari. Ya ini, kasih uang. Kamu kok kotor semua? Saya 3 hari di Madinah, Rasulullah, rumah saya jauh.
Ya udah sini, nanti beli jubah ya. Nanti jangan kotor-kotor begitu, yang bersih mandi, kasih uang. Pulang Pak. Kata istri beliau, sudah dari ceramah, dari dakwah sudah istriku. Jualannya habis. Uangnya juga habis. Loh, kenapa ya Roh? Ya suamiku, saya di sana, saya habis ceramah, ada yang kasih saya kasih uang. Ada lagi yang bajunya kotor, kasihan dia nggak pulang. Merantau ke Madinah, gagal kerja, oleh Rasulullah dikasih uang. Oh, nggak apa-apa ya, so, nanti bawa dagangan lagi. Penceramah sekarang gitu, habis ceramah ngasih uang, lu kok diam semua? Penceramah sekarang gitu, habis ceramah ngasih uang, nonton Rasul katanya, kok diam semua? Nggak berani jawab ini. Atau ada yang kiai di sini, ada yang ustadz. Makanya Pak, jangan sok-sokan contoh Nabi. Contoh Nabi, contoh Rasul. Baru 3 saya kasih contoh ini. Ini semua Abah Ali yang ngajarkan gini. Ini saya sampaikan aja ini. Habis ceramah ngasih uang. Betul? Lu kok ketawa? Kenapa? Sekarang apa? Habis ceramah? Oh, dikasih uang, dikasih amplop. Wah, udah melecehkan agama ini. Itu Pak, Omairama kalau ngerekam lagu dijual. Kira-kira ada orang sini jiplak lagunya Omairama. Kalau dia izin Omairama harus kasih royal. Lalu harus kasih royalti Pak. Para ustadz yang habis ceramah dikasih uang, ngasih royalti enggak ke Rasulullah? Hati-hati kamu. Yang miliar-miliar uangnya dari dakwah, ngasih royalti enggak ke Rasulullah? Malah umi 1, umi 2, takbir. Ngawur aja. Hati-hati kamu. Pertanggungjawaban kamu di akhirat. Kita main logika, ayo. Catat nama saya itu, saya bertanggung jawab. Hati-hati. Ceramah thariqat, Pak, dakwah thariqat itu misi, bukan profesi. Sahabat-sahabat Nabi itu misi menyebarkan agama. Bahkan berangkat dakwah zaman dulu ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, nggak pulang. Bahkan mati di tempat dakwah. Banyak. Bahkan tempat dakwah itu dia beristri, beranak, cucu, pindah, nggak pulang kampung. Hanya demi menyebarkan agama Islam. Demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini kita itu kadang malu Pak. Dari Makassar, Parepare, Mamuju, di dalam mobil ada aqua, ada anggur, ada jeruk. Wali-wali Allah dulu Pak ke gunung-gunung, jalan kaki, ketemu ular, ketemu binatang buas. Maju terus untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Malu terkadang saya. Beliau-beliau yang berjuang ini di Sulbar ini wali-wali Allah yang berjuang menebarkan kalimat la ilaha illallah. Kita ini nggak berjuang, saya ini Mandala Irianto nggak berjuang. Yang berjuang itu wali-wali Allah. Kita ini cuma menikmati perjuangan. Beliau-beliau Pak ke gunung-gunung, dilempar ilmu hitam, dilempar batu, diejek-ejek, dilempar kata-kata busuk. Kita masuk Sulbar, masuk Donggala Palu, dilempar ayam goreng, dilempar roti goreng, dilempar aqua es buah. Malu saya. Dibalas pasanggal di Mamuju, dilempar aqua, dilempar apa? Songklo, kue, ikan bakar, kita hantam semua. Makanya kita jangan berhenti. Kita itu menikmatin perjuangan wali-wali Allah. Nikmatin, maju terus. Walaupun kita menikmatin, jangan mundur kita berdakwah. Maju terus. Kalau mundur kamu kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus lari. Sampai naik kapal di tengah laut, dibuang. Dimakan ikan. Karena lari dari dakwah. Kita para ikhwan yang ikut dakwah, jangan mundur. Maju terus. Kalau mundur nanti kamu dimakan ikan kehidupan. Maju terus di medan dakwah. Kalau ada ikannya kita makan. Kita bakar. Kita kasih colo-colo. Jangan mundur.
Memang Pak, ini ilmu thariqat nggak banyak. Karena menyangkut ruh, menyangkut rohani. Sedikit. Kalau banyak nggak cocok hadisnya. Umatku kayak buih di lautan. Tapi yang sedikit yang betul-betul menegakkan kalimat la ilaha illallah. Betul-betul golonganku. Betul-betul satu golongan. Satu silsilah, satu nasab keilmuannya. Di luar ini Pak, bukan ulama ini. Ulama suh. Ulama abal-abal. Silakan dibantah saya. Saya kira gitu Pak ya. Nanti terus nggak berhenti-berhenti ini. Nanti yang mau belajar zikir silakan. Habis ini belajar zikir. Saya kira gitu. Iwan al-Ahwat, terima kasih telah hadir dalam manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani di perwakilan Benteng Suryalaya Mamuju. Mudah-mudahan kita selalu dalam barokah karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirruhu. Mudah-mudahan kita selalu dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dalam barokah karomahnya, lindungan guru mursyid kita Syekh Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.